Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha kelas 6 Pulau Natuna hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Seperti yel-yel yang kemarin Ibu berikan untuk kalian semua. Kalau Ibu sebutkan anak-anak kelas 6 Pulau Natuna, jawabnya adalah semangat, hebat, berprestasi. Ya, coba sekali lagi. Anak-anak kelas 6 Pulau Natuna, semangat, hebat, berprestasi. Ya, untuk hari ini, hari Selasa ya, kita akan belajar tematik masih di 6A, yaitu selamatkan makhluk hidup di subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Kita akan belajar materi dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf dan mencari informasi dari sebuah bacaan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa sih sebenarnya ide pokok paragraf itu. Ya, kemudian ide pokok paragraf itu letaknya ada di mana saja. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari informasi dari sebuah bacaan. Nah, nanti untuk yang kurang jelas dari video yang Ibu sampaikan, boleh untuk kalian bertanya ya, boleh melalui japri, boleh telepon, insya Allah akan Ibu bantu jelaskan. Ya, selamat belajar, mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun pelajaran kita masih belajar daring ya. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf yang terdapat di buku 6A, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ya, nanti kalian sambil melihat di buku 6A ya. Ya, pertama adalah tentang ide pokok paragraf. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah pikiran utama atau inti dari satu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam satu paragraf yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, tersebut adalah pengertian dari sebuah ide pokok dalam paragraf. Selanjutnya adalah cara menemukan informasi. Apa sih informasi itu? Informasi adalah kabar mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Nah, sumber informasi itu bisa kita lihat yang pertama di media cetak seperti di surat kabar, majalah, maupun koran. Kemudian bisa kita lihat juga di media elektronik seperti TV, internet, maupun radio. Nah, cara menemukan informasi dalam sebuah teks itu seperti apa? Caranya yang pertama adalah baca teks secara keseluruhan. Catatlah inti dari setiap paragraf. Kemudian cari kata-kata yang belum kalian ketahui artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa sih manfaat untuk kita? Ya, manfaat mencatat informasi dari sebuah bacaan. Ya, manfaatnya yang pertama adalah dapat menjadi dokumen penting. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk bahan tulisan. Kemudian yang ketiga, dapat mengingat kembali informasi yang sudah diperoleh. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca sebuah teks ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.
Seorang petani jagung memulai pembiasaan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika buah jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung terlalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, agar kalian memahami apa yang sudah dijelaskan, demikianlah pelajaran hari ini anak solih solihah. Tetap semangat ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.